Unjuk rasa ribuan taksi di Bogota, Kolombia ini memiliki kesamaan dengan aksi terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Serupa dengan Indonesia, sejumlah negara Eropa pun belum memiliki keputusan yang tegas terkait keberadaan taksi online. Pengemudi taksi konvensional menuntut pemerintah agar menutup taksi berbasis aplikasi. Tak hanya Kolombia, gelombang penolakan juga datang di Paris, Madrid, hingga Toronto, Kanada. Perang tarif menjadi faktor penyulut rivalitas antara taksi konvensional dan taksi online. Selain melalui serangkaian izin, biaya perawatan dan uji kelayakan kendaraan pun mengharuskan pengelola taksi konvensional merogoh kocek lebih dalam. Tanpa ketegasan pemerintah, permasalahan angkutan online pun akan berlarut-larut dan merugikan masyarakat. Ya, pemirsa, bagaimana sesungguhnya perbedaan tarif antara taksi konvensional dengan taksi berbasis online? Berikut laporan kami. Bila dibandingkan dengan taksi konvensional, tarif taksi berbasis online lebih murah sebab taksi-taksi berbasis online ini tidak membayar pajak penghasilan. Hal ini menimbulkan polemik antara pengusaha taksi konvensional yang merasa tidak adil dengan beredarnya taksi berbasis online. Bila dilihat dari tarif per sekali trip menggunakan taksi konvensional, tarif dasar atau per buka pintu sebesar Rp7.500, sementara Uber memiliki tarif dasar Rp3.000 dan Grab Rp2.500. Sementara untuk tarif per kilometer taksi konvensional sebesar Rp4.000, Uber sebesar Rp2.000 dan GrabCar Rp3.500. Tarif per menit dari taksi konvensional sebesar Rp42.000 dalam hitungan 1 jam, Uber Rp300 per menit dan GrabCar tidak menghitung waktu. Tarif minimum taksi konvensional Rp40.000, sementara Uber Rp3.000, sedangkan GrabCar Rp10.000. Puncaknya, ratusan sopir taksi konvensional melakukan aksi unjuk rasa menuntut taksi berbasis online ditutup. Pemerintah sudah menetapkan taksi berbasis online di Indonesia adalah ilegal dan harus mengikuti undang-undang yang ada jika ingin tetap beroperasi. Sudah ada satu orang tamu saya lagi yang hadir malam hari ini adalah Pak Jelami, Humas dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD. Selamat malam Pak Jelami. Selamat malam. Pak Jelami, pasca putusan pemerintah Rabu lalu, apakah PPAD puas sesuai dengan aspirasi yang Anda tuntut selama ini? Sebetulnya kemarin keputusan dari pemerintah itu kurang memuaskan kami. Permasalahannya, ya waktu kemarin juga kami kan tidak diundang dalam konferensi pers tersebut. Di kantor Kemenhub ini ya? Di kantor Kemenhub. Tapi kami menghormati dan menghargai apapun keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini seharusnya juga pemerintah kan bisa permasalahannya, yaitu sebelum mereka, kan kemarin juga kami minta kepada pemerintah, sebelum izin usaha mereka diurus atau selesai, harusnya kan tidak boleh beroperasi. Ya, karena memang keputusan dari pemerintah seperti itu, kami menghormati dan menghargai. Kita melihat lagi ke depan bagaimana nanti keputusan pemerintah itu kan dikasih waktu 2 bulan. Mei, ya 31 Mei. Dan di sini juga kan pemerintah ya ada salah satu juga anggota PPAD yaitu dari unsur Bajai. Ya kita kan kemarin kan menuntut bahwa aplikasi itu memang ditutup. Nah, dalam hal ini juga kan sebetulnya Gojek juga mempengaruhi daripada pendapatan daripada orang-orang Bajai. Karena pendapatan Bajai itu yang langsung tergerus adalah akibat kehadiran ojek online. Dari Gojek online itu sendiri. Dan kemarin pemerintah juga bilang itu Gojek itu bukan angkutan. Sampai berapa persen Pak pengaruh jumlah kehilangan pendapatan dari pengemudi bajai akibat adanya ojek online? Hampir sekitar 70% ya. Biasanya kita nih kalau supir-supir bajai itu pendapatan kita antara 100 sampai 150. Sekarang untuk mendapatkan hasil 30.000 aja itu agak susah. Gitu. Dengan jam operasional yang sama? Dengan jam operasional yang sama dari pagi sampai malam.
itu pun kayaknya udah terlalu ngoyo sekali ya, karena memang pengaruhnya sangat besar sekali Gojek tersebut. Apa benar PPAD akan kembali berdemo karena tidak puas dengan keputusan pemerintah Rabu lalu? Ya, dari unsur Bajai pun kemarin juga kita minta menghadap ke kita ya, perwakilan Bajai ya, agar pemerintah juga supaya menstop masalah Gojek tersebut, Pak. Nah, karena mereka dalam hal ini juga kan kita tersangkutnya dengan Gojek yang angkutan Bajai. Tapi ojek kan tidak diatur di Undang-Undang LLAJ, Pak Darmentias, baik ojek pangkalan maupun ojek online. Tidak ada kata-kata ojek di situ kan? Iya, memang roda dua ya. Roda itu memang tidak termasuk di dalam angkutan umum. Karena salah satu persyaratan angkutan umum itu kan memenuhi keamanan, kenyamanan, keselamatan. Dan di sisi lain 70% kecelakaan ya, akibat roda 2 seperti itu. Sepeda motor. Sehingga memang saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ojek itu baik yang online maupun pangkalan itu menjadi angkutan umum. Seharusnya mereka angkutan barang ya? Ya, sebetulnya itu angkutan pribadi dan jarak pendek. Karena itu sebetulnya kalau kami merekomendasikan mestinya sisinya diturunkan. Tetapi di sisi lain ini adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah menyediakan atau mengurai transportasi yang begitu buruk. Jadi masyarakat akhirnya membuat aturan sendiri atau membuat inovasi sendiri. Ya, karena itu saya selalu mengatakan sebetulnya mereka tidak perlu dilarang, tapi angkutan umumnya diperbaiki. Kalau pemerintah mampu menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, terjangkau, tepat waktu, dengan sendirinya fungsi ojek itu baik online maupun pangkalan itu akan hilang gitu. Ya memang tidak hilang 100%, tetapi pasti akan berkurang karena orang itu kan memilih ojek baik online maupun offline itu karena cepat gitu, bisa zigzag, bisa gitu. Tetapi kalau nanti pemerintah bisa menciptakan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau, saya kira orang nggak akan naik ojek lagi. Kenapa? Karena ya untuk apa harus keluar kos tambahan gitu loh. Tetapi ketika dari sisi pengemudi Bajai seperti Pak Jalami mengatakan 70% pendapatannya hilang gara-gara adanya ojek online, solusinya seharusnya seperti apa, Pak? Ya, ini memang agak sulit kalau sudah ini kan mekanisme pasar ya. Mekanisme pasar itu masyarakat punya pilihan gitu. Jadi memang tidak bisa melarang masyarakat untuk memilih. Karena itu yang saya katakan adalah peran negara itu seminim mungkin membatasi atau paling tidak seoptimal mungkin menciptakan perannya untuk membuat angkutan umum itu bagus supaya kalau angkutan umumnya bagus, orang akan meninggalkan ojek, lalu angkutan lingkungan itu berperan seperti biasanya, katakanlah seperti Bajai. Bajai itu kan sebetulnya angkutan lingkungan. Nah, perannya dia akan sebagai feeder gitu, sebagai feeder. Nah, sekarang ini karena sistem transportasinya acak-acakan, maka sepeda motor pun juga ada di jalur utama, padahal sebetulnya kan tidak boleh. Nanti ke depan itu sepeda motor ya mestinya dia hanya sebagai feeder. Karena itu lebih baik cc sepeda motor itu dikurangi. Kalau sepeda motor dikurangi, maka mungkin nanti tidak akan menjadi angkutan pilihan. Kenapa? Karena ya orang nggak bisa cepat gitu loh. Tetapi sekali lagi persyaratan utamanya adalah angkutan umumnya diperbaiki lebih dulu. Itu syarat utamanya. Saya kira ya, dan saya kira ini PR baik bagi Presiden Jokowi maupun Gubernur Ahok sekarang ini untuk mempercepat layanan angkutan umum. Adakah Pak Darmanintias sebagai pengamat melihat adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki carut-marutnya sistem transportasi di Indonesia, khususnya Jakarta, Pak? Nah, sekarang ini informasi baru untuk pemirsa ya. Pemerintah sekarang sedang membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Itu nanti yang akan mengelola transportasi antar wilayah. Kalau transportasi di DKI saja yang ngurus Pemprov DKI. Transportasi di Bogor yang mengurus Pemprov Jabar. Pemkot Bogor. Tetapi kalau yang mengintegrasikan itu nanti akan diurus namanya
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dan kebetulan Senin kemarin kepalanya baru dilantik, sehingga diharapkan bulan ini sudah mulai bekerja. Dan mereka langsung bertanggung jawab di bawah gubernur atau seperti apa Pak? Ini justru di bawah Kementerian Perhubungan. Tetapi Presiden memberikan perhatian khusus. Saya kira ini pengangkatan APTB Pak ya. APTB nanti. Jadi ya APTB itu nanti akan ditangani oleh BPTC ini, gitu. Sehingga termasuk mungkin nanti yang tempat Pak Musa ini yang Grab dan Uber, Grab Uber mungkin nanti akan di bawah BPTC. Kenapa? Karena layanannya pasti tidak hanya di Jakarta saja, tapi mencakup wilayah Jabodetabek. Gitulah. Mudah-mudahan kalau BPTC ini sudah berperan aktif, transportasi menjadi lebih baik. Ya mungkin butuh waktu 2-3 tahun. Baik. Gitu. Pak Jelami, ketika PPAD tidak menerima keputusan pemerintah karena aspirasinya belum bisa dipenuhi, apakah ada jaminan ketika beroperasi di jalan raya sehari-hari tidak akan mengganggu atau tidak akan ada konflik antara PPAD dengan aplikasi online? Ya, kemarin juga kita sudah memberitahukan kepada seluruh para pengemudi ya, bahwa kita menghormati apapun keputusan dari pemerintah dan kita menghargai. Makanya kemarin juga kami juga sudah bertemu dengan para pengemudi bahwa kita menunggu hasil daripada keputusan pemerintah nanti tanggal 31 Mei ya, selama 2 bulan ini ke depan, bahwa kita ini tidak ada anarkis dan permusuhan. Karena di antara kita juga baik supir ojek maupun Grab atau Uber itu ya masih rekan-rekan dan masih sebenarnya harusnya kan itu termasuk paguyuban pengemudi angkutan darat kan. Dan sebetulnya kalau konflik horizontal harian saya kira nggak ada. Baik. Kalau kadang-kadang suka ngumpul bareng juga kan. Ya. Paling adanya adalah gerutu pada pemerintah. Itu yang ada. Tapi kalau gesekan-gesekan di luar demo kemarin ya, sampai sekarang saya belum melihat. Ya. Yang gesekan itu ada awal-awal adalah ojek pangkalan dengan Gojek gitu loh. Tapi sekarang saya kira juga itu sudah cair masalahnya itu. Ya, kemarin juga kita sudah menghimbau kepada para pengemudi, baik taksi, bajai maupun seluruh moda angkutan yang tergabung di PPAD, kita mengharapkan agar kita bersifat bijak atas keputusan dari pemerintah. Nah, sambil juga kita menunggu ya kemungkinan kalau seandainya memang nanti juga kita kurang puas, paling kita melayangkan surat baik ke Menhub, ke Minfo atau ke Menko Polhukam. Baik. Gitu. Pak Musa, sebenarnya kalau kita berbicara pendapatan dari sopir taksi online, benarkah pendapatannya begitu tinggi seperti yang digembar-gemborkan selama ini? Karena kan ketika sopir taksi konvensional mereka bekerja di sebuah perusahaan yang mereka pulang take home pay adalah bersih, adalah murni uang mereka bawa pulang ke rumah. Tetapi ketika Anda bekerja di sopir online, maka semua biaya kan Anda tanggung, bahkan ada fee untuk aplikasi yang Anda gunakan. Benar seperti itu? Jadi gini, perbedaan antara taksi meter existing nih sama kita nih, yang angkutan sewa memakai jasa aplikasi online. Ya. Kalau angkutan sewa ini kan mereka ada juga teman-teman yang sewa sama temannya, ada yang sewa sama rental. Nah, ketika sewa itu kan mereka harus ada biaya lagi. Kan? Ya. Tapi biayanya itu lebih murah. Contoh nih, sehari nih mereka sewa mobil nih 24 jam 150.000. Nah, itu di luar bensin, di luar sopir bensin ya, anggap di luar bensin 150.000 bayar mobilnya. Sangat murah itu. Bensin anggaplah kalau bensin 100.000 dia bisa mendapatkan lebih kurang 500.000 kalau bensinnya 100.000. Berarti kan 250.000 dia masih bisa sisa 250.000. Gitu. Itu dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau yang kayak teman-teman kita di taksi existing yang meter kan mereka target juga tinggi gitu kan. Tapi ada juga yang menerapkan sistem komisi bukan target kan? Iya, komisinya target. Nanti baru dari situ dipotong bensin, baru ada komisinya berapa? Nah, itu kan kalau saya dulu kan pernah di taksimeter juga itu kerja 18 jam aja. Sebenarnya nggak boleh loh narik 18 jam loh Pak. Udah nggak konsentrasi karena ketika kita narik kayak teman-teman, makanya kan saya prihatin juga sama teman-teman nih. Ketika mereka narik 18 jam itu, kadang-kadang mata melihat nih, melek. Padahal udah nggak ngelihat itu, konsentrasi udah nggak bisa. Udah nyari penumpang, pada begitu pegel. Nah itu pendapatannya juga kecil. Kalau kita berbicara sama-sama bekerja selama 18 jam, berapa yang didapat taksi konvensional atau existing dengan taksi yang berbasis online? Kalau yang berbasis online, dia itu nggak sampai 18 jam.
karena kan dia itu ngatur dirinya sendiri. Jadi ketika jam, kan kalau perilaku penumpang kan ada jam-jamnya nih, ketika jam sibuk dia online nih. Nah, ketika ada itu istirahat. Ntar narik lagi pas jam online. Ada lagi yang nggak suka macet. Dia ketika macet dia nggak narik. Nanti narik ketika jam kosong. Kan ini suka-suka. Karena kan tergantung mereka mau dapat berapa. Kalau yang udah mobil sendiri kan, misalkan punya mobil sendiri kan mereka nggak ngoyo. Hanya kerja 8 jam. Tapi di luar tadi Bapak sebutkan biayanya kan juga harus ditanggung adalah biaya perawatan, lalu ada juga... Itu kan udah yang punya mobil. Udah punya mobil? Iya, ketika bayar itu kan urusannya memang punya mobil. Termasuk pajak, STNK dan lain sebagainya? Itu urusan yang punya mobil. Kan gini, kan sebenarnya ini merupakan usaha yang tadinya nggak pernah tersentuh sama pemerintah. Usaha sewa menyewa mobil ini kan udah ada sebenarnya, yang orang-orang dari zaman dulu udah ada. Dulunya kan mereka cari-cari penumpang susah nih. Akhirnya kadang-kadang seminggu cuma dapat sekali sewa, 1 minggu doang atau dua hari. Nah sekarang dengan adanya aplikasi online ini mobilnya dia lebih cepat laku. Jadi tiap hari mobilnya jalan, gitu. Tinggal kalau dia nggak mau mengemudi kasih ke orang. Kan kalau rata-rata yang pada punya mobil kan targetnya yang penting mobilnya kebayar cicilannya gitu. Jadi makanya cost-nya jadi lebih murah. Karena pemiliknya ini kan bukan company gitu. Gitu. Baik, Pak Darmawan, setelah nanti berbadan hukum seperti koperasi misalnya, apakah itu menjadi jaminan adanya perlindungan bagi konsumen yang menaiki taksi di luar taksi existing sekarang? Kalau jaminannya tentu, karena itu kan sudah mengikuti aturan-aturannya. Cuma bahwa akan meredakan konflik antar yang sekarang kita sebut legal atau orang menyebut konvensional dengan yang aplikasi, itu kita tidak yakin karena pasti orang akan tetap memilih yang aplikasi. Baik. Kenapa? Karena plat hitam itu ada prestis di ada situ, prestis Pak, ya? tersendiri, apalagi kalau kita mau bertemu dengan relasi yang relasi bisnis, itu tentu jauh akan lebih prestis kalau pakai plat hitam, kecuali saya. Baik, dan kita bahas lagi Pak. Dan pemirsa, apakah benar nanti pasca putusan pemerintah harga taksi online bisa semurah sekarang, ataukah justru akan naik mengikuti harga pasar? Talk to Anyus akan segera kembali dengan jawabannya.